Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fitria dengan nomor induk mahasiswa E1M022088, kelas 1B Pendidikan Kimia Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme di era globalisasi. Apa sih yang kalian ketahui tentang radikalisme? Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Tentu saja, melakukan perubahan atau pembaruan merupakan hal yang sangat wajar, dilakukan bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih cerah dan baik. Namun perubahan yang sifatnya revolusioner seringkali memakan korban lebih banyak, sementara keberhasilan yang tidak sebanding. Adapun beberapa pengertian radikalisme menurut para ahli. Yang pertama yaitu Turmudi. Paham ini memperjuangkan berdirinya paham kekhalifahan yang salah arti dengan menggunakan pola organisasi yang beragam. Kedua yaitu Hafid. Gerakan radikalisme adalah sikap atau semangat yang membawa pada tindakan bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan yang mapan dengan menggantikannya dengan gagasan atau pemahaman yang baru. Gerakan perubahan kadang disertai dengan tindakan kekerasan. Yang ketiga yaitu Kartodirjo. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Yang keempat yaitu Ari Widodo. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Seperti yang telah saya sampaikan tadi tentang pengertian radikalisme, seringkali dikaitkan dengan agama tertentu, khususnya yaitu Islam. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kelompok ISIS, yaitu Islamic State of Iraq and Sharia, yang melakukan teror terhadap beberapa negara di dunia dengan membawa atau menyebutkan simbol-simbol agama Islam dalam setiap aksi teror mereka. Adapun ciri-ciri radikalisme sangat mudah kita kenali hal tersebut karena memang pada umumnya penganut ideologi ini ingin dikenal atau terkenal dan ingin mendapat dukungan lebih banyak orang. Itulah sebabnya radikalisme selalu menggunakan cara-cara yang ekstrim. Yang pertama yaitu mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Yang kedua, mempersulit tata cara Islam yang dianut bahwa sejatinya ajaran Islam bersifat samhah atau toleran dengan menganggap perilaku, hukum, dan ibadah. Yang ketiga, yaitu bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, yaitu mutlak dalam berinteraksi keras dalam berbicara terutama terkait apa yang diyakininya dan emosional dalam berdakwah atau menyampaikan pendapat. Yang kelima, yaitu berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya yang tidak sepaham. Yang keenam, yaitu mudah mengkafirkan atau memberi label takfiri orang atau kelompok lain yang berbeda pendapat. Mengacu pada pengertian radikalisme dapat terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab. Di antaranya yang pertama yaitu faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuannya tersebut. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Radikalisme bisa dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Yang ketiga, yaitu faktor sosial. Radikalisme dapat disebarkan dengan memengaruhi pemikiran orang lain, terlebih lagi jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya. Padahal pihak tersebut menyebarkan suatu paham yang bertentangan dengan ideologi negaranya. Yang keempat, yaitu faktor politik. Adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Yang kelima, yaitu faktor pendidikan. Pendidikan yang salah merupakan faktor penyebab munculnya radikalisme di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidikan yang memberikan ajaran dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang. Yang keenam, yaitu faktor ideologis anti-westernism. Westernism merupakan suatu pemikiran yang membahayakan Muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan, tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. Yang ketujuh, yaitu kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Implementasi nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme. Saat ini, Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan sedang diuji daya tahannya terhadap gempuran, pengaruh, dan ancaman ideologi besar lainnya, seperti liberalisme yang menjunjung kebebasan dan persaingan, sosialisme yang menekankan harmoni, humanis yang menekankan kemanusiaan, nihilisme yang menafikan nilai-nilai luhur yang mapan, maupun ideologi yang berdimensi keagamaan. Implementasi nilai-nilai Pancasila agar tetap aktual menghadapi ancaman radikalisme harus lebih ditekankan pada penyampaian 3 message, yaitu 1. Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama atau warga kelas 1. Kedua, yaitu aturan main dalam bernegara telah disepakati dalam negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan dengan cara yang melawan hukum. Yang ketiga, yaitu negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan, dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban, dan merdeka. Adapun nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI 1945 yang harus tetap diimplementasikan adalah yang pertama yaitu kebangsaan dan persatuan, yang kedua yaitu kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, yang ketiga yaitu ketuhanan dan toleransi, yang keempat yaitu kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan, yang kelima yaitu demokrasi dan kekeluargaan. Pembahasan terakhir yaitu pembentengan pemuda dari radikalisme. Pemuda adalah aset bangsa yang sangat berharga. Masa depan negeri ini bertumpu pada kualitas mereka. Namun, ironisnya kini tak sedikit kaum muda yang justru menjadi pelaku terorisme. Rentannya pemuda terhadap aksi kekerasan dan terorisme patut menjadi keprihatinan kita bersama.
Banyak faktor yang menyebabkan para pemuda terseret ke dalam tindakan terorisme, mulai dari kemiskinan, kurangnya pendidikan agama yang damai, gencarnya infiltrasi kelompok radikal, lemahnya semangat kebangsaan, kurangnya pendidikan kewarganegaraan, kurangnya keteladanan, dan tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas negatif. Ada beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan terorisme di kalangan pemuda. Yang pertama yaitu memperkuat pendidikan kewarganegaraan atau civic education dengan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar umat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air serta kepedulian antar warga masyarakat. Yang kedua yaitu mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas, baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. Yang ketiga yaitu memberikan pemahaman agama yang damai dan toleransi sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.